Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para penonton sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah kita bisa berjumpa pada pertama kali pada hari ini. Saya memberi tema yaitu belajar mudah ilmu waris Islam. Insyaallah mulai sekarang secara serial saya akan membuat tutorial pembelajaran ilmu waris Islam. Saya akan menggunakan insyaallah bahasa yang sederhana dan mohon maaf nanti apabila ada istilah-istilah baru dalam penyebutan istilah dalam ilmu waris. Begini, untuk mempelajari waris Islam itu sebenarnya sangat mudah. Asal kita mengetahui tahap demi tahapnya. Ada sebenarnya 5 langkah saja untuk memahami ilmu waris dengan mudah dan cepat. Nah, jadi 5 langkah ini ya saya sudah tulis di papan tulis ini dengan judul 5 langkah memahami ilmu waris Islam dengan mudah. Langkah yang pertama yaitu mengenal para ahli waris. Kita akan tahu siapa yang berhak dari keluarga-keluarga dari almarhum atau almarhumah yang masih hidup untuk menerima waris. Yang kedua, mengetahui zawil furud. Zawil furud ini adalah ahli waris yang bagiannya sudah dipastikan oleh Al-Quran. Dan mengenal macam-macam asobah. Asobah, ahli waris yang bagiannya adalah sisa setelah dibagi dulu kepada seluruh zawil furud, ahli waris yang mendapat bagian pasti. Lalu langkah ketiga, mengetahui hajib dan mahjub. Hajib adalah ahli waris yang menghalangi ahli waris lain untuk mendapat waris. Mahjub adalah ahli waris yang terhalang sehingga bisa jadi tidak dapat waris. Langkah yang keempat, mengetahui zawil furud. Maksudnya bagian pasti. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 2/3, siapa yang mendapat 1/4, 1/3, 1/6, 1/8. Nah, baru yang kelima, ini yang paling penting sekali, yaitu syarat-syarat pemberlakuan zawil furud atau bagian pasti. Jadi, apa syaratnya ahli waris mendapat setengah? Apa syaratnya mendapat 2/3? Nah, ini dibahas dalam syarat-syarat pemberlakuan bagian pasti. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengenal para ahli waris. Jadi mengetahui ahli waris yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak mendapat waris dari kerabat almarhum. Untuk menjelaskan masalah ini, kita awali dengan mengenal skema para ahli waris. Nanti saya akan menggunakan 2 istilah sekaligus, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Baik. Terjadinya pewarisan karena ada yang meninggal dunia dan yang meninggal dunia meninggalkan harta. Jadi kita istilahkan dalam bahasa Indonesia, yang meninggal itu kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah. Nah, istilah bahasa Arabnya, yang laki-laki itu maitun, laki-laki yang meninggal dunia. Maitun. Yang perempuan namanya maitatun. Nah, ini kita artikan kalau maitun almarhum. Kalau maitatun almarhumah. Nah, siapa ahli waris? Ahli waris adalah orang yang paling terdekat dengan si almarhum atau almarhumah.
Kalau yang meninggal ini almarhumah istri, maka yang paling dekat dengan almarhumah adalah suami. Suami bahasa Arabnya zaujun. Kalau yang meninggal maitatun almarhum, maka ahli warisnya zaujah. Zaujah artinya istri. Nah, kemudian ahli waris yang terdekat dari almarhum dan almarhumah ini kita hapus dulu nanti supaya skemanya bisa ngepas. Saya akan tulis pelan-pelan, tolong diikutin. Jadi prinsipnya adalah ahli waris itu yang paling dekat dengan almarhum atau almarhumah. Jadi kalau yang paling dekat dengan almarhumah adalah suaminya, zaujun. Kalau yang meninggal suami, yang paling dekat adalah istrinya, zaujatun. Istri, zaujatun istri. Nah, kemudian ahli waris berikutnya orang yang terdekat dengan almarhum atau almarhumah, yaitu abun. Abun ayah. Ayah almarhum atau almarhumah. Bersamanya ada umun. Umun siapa? Ummi, ibu. Kemudian yang paling terdekat lagi dengan almarhum atau almarhumah yaitu anak laki-laki, ibnun. Kita sering terima undangan kan? Misalnya namanya Sofyan bin Abu Bakar. Artinya Sofyan anak laki-laki Abu Bakar. Anak laki-laki kita singkat ALK. Nah, bersamanya ada anaknya yang perempuan, yaitu bintun. Bintun, anak perempuan. Nah, inilah ahli waris inti, yaitu ada 5 dari 6. Yang pertama, suami atau istri, zaujun atau zaujatun. Yang kedua, abun, ayah. Yang ketiga, umun, ibu. Yang keempat, ibnun, anak laki-laki. Yang kelima, bintun, anak perempuan. Nah, inilah ahli waris yang utama. Selanjutnya, kalau di antara 5 ini ada yang tidak ada, maka terbuka untuk ahli waris yang lain. Siapa? Yang di bawah anak, yaitu cucu laki-laki. Bahasa Arabnya ibnu ibnin. Ibnu ibnin, cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berikutnya adalah bintu ibnin. Bintu ibnin artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Dah. Seterusnya nanti ada ibnu ibnin, cicit laki-laki. Nanti anak cicit, cucu cicit, cicit itu semua ahli waris. Tapi kan biasanya orang masih hidup tuh pada batas cucu. Sekarang sudah jarang orang masih hidup cicitnya ada, anak cicitnya ada, itu sudah jarang. Tapi kalau ada itu juga ahli waris. Nah, kemudian ahli waris berikutnya di atas, jalur ke atas, yaitu ayahnya ayah dan ibunya ayah. Ayahnya ayah itu berarti kakek. Bahasa Arabnya jaddun, kakek. Ini juga ahli waris. Bersama kakek ada nenek. Nah, nenek bahasa Arabnya jaddatun minal ab, nenek jalur ayah.
nenek jalur ayah. Nah, kemudian ke atas ini juga ada ahli waris, yaitu jaddatun minal nenek jalur ibu. Nah, dalam ilmu waris yang ke bawah ini namanya furu. Al-furu, yaitu ahli waris jalur ke bawah, anak, cucu, cicit. Yang ke atas al-usul. Usul jalur ke atas. Asalnya aslun, jamaknya usul. Di bawah far'un, jamaknya furu. Ya. Baik, ini dulu sebagai pengantar pengajian farad kita. Semoga bisa dipahami dulu untuk langkah pertama mengenal para ahli waris. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.